penting yang perlu diperhatikan dalam pengajuan perizinan berusaha adalah sebelum memulai perizinan berusaha melalui OSS RBA, silahkan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu panduan perizinan berusaha risiko tinggi yang bahannya dapat diunduh pada link berikut ini. Pada perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang secara keseluruhan mempunyai risiko tinggi, untuk pilihan jenis proyek kategorinya adalah utama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi, kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas atau akta pelaku usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang mengajukan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi baru, bila terdapat pertanyaan apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya, wajib dijawab belum. Lalu apa saja sih KBLI untuk perizinan berusaha jaringan telekomunikasi? Yang pertama adalah KBLI 61100 dengan judul aktivitas telekomunikasi dengan kabel. KBLI ini diperuntukkan untuk jenis penyelenggaraan berikut ini. Pertama, jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik terestrial. Kedua, jaringan tetap tertutup melalui media SKKL. Ketiga, jaringan tetap lokal berbasis circuit switch. Keempat, jaringan tetap lokal berbasis paket switch media fiber optik. Kelima, jaringan tetap sambungan internasional. Keenam, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh. Kesemuanya memiliki tingkat risiko tinggi. KBLI selanjutnya adalah 61200 dengan judul KBLI aktivitas telekomunikasi tanpa kabel. KBLI ini diperuntukkan bagi jenis penyelenggaraan berikut ini. Pertama, jaringan tetap tertutup melalui media microwave link. Kedua, jaringan tetap lokal berbasis paket switch melalui media non-kabel, broadband wireless access. Ketiga, jaringan bergerak terestrial radio trunking. Keempat, jaringan bergerak seluler. Tingkat risiko untuk jenis penyelenggaraan ini, keseluruhannya juga tinggi. Yang ketiga adalah kode KBLI 61300. Kode KBLI ini digunakan untuk jenis penyelenggaraan berikut ini. Yang pertama adalah jaringan tetap tertutup melalui media satelit. Yang kedua adalah jaringan tetap tertutup melalui media VSAT. Yang ketiga adalah jaringan bergerak satelit. Ketiga jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini juga memiliki profil tingkat risiko tinggi. Lalu apa saja sih jenis-jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi? Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang melalui mekanisme seleksi dan yang melalui mekanisme evaluasi. Yang melalui mekanisme seleksi yaitu penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switch, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional, dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Sedangkan yang melalui mekanisme evaluasi adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis paket switch, penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit, dan atau penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio trunking. Nah, lalu siapa saja yang bisa menjadi penyelenggara jaringan telekomunikasi? Siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Pasal 4 adalah badan hukum berikut ini: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, dan koperasi. Lalu bagaimana dengan pemohon yang sebelumnya sudah melakukan permohonan perizinan, namun izinnya belum berlaku efektif? Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 562 huruf B, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Berikut ini adalah gambaran umum dari simplifikasi perizinan menggunakan OSS RBA jika dibandingkan dengan OSS sebelumnya. Ketika menggunakan OSS 1 sebagai berikut. Pemohon izin mendapatkan NIB melalui OSS.
Selanjutnya pemohon izin akan mendapatkan izin belum berlaku efektif yang mempunyai masa laku sampai dengan 1 tahun. Kemudian pemohon izin melakukan pemenuhan komitmen melalui SIP di hati, yaitu melakukan submit persyaratan dan melakukan uji layak operasi untuk mendapatkan surat keterangan layak operasi. Setelah mendapatkan surat keterangan layak operasi, maka secara otomatis izin belum berlaku efektif menjadi efektif. Jadi pada masa ini, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan oleh Kementerian Kominfo. Lalu apa bedanya dengan perizinan menggunakan OSS RBA? Pertama, pemohon izin akan mendapatkan NIB dari OSS RBA. Kemudian pemohon izin melakukan pemenuhan persyaratan pada OSS RBA. Ketika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka OSS RBA menerbitkan izin. Jadi saat ini yang menerbitkan izin penyelenggaraan adalah OSS RBA. Kementerian Kominfo tidak lagi menerbitkan izin penyelenggaraan atau izin berusaha. Nah, kita sudah sampai pada bagian yang biasanya cukup mendapat perhatian, yaitu biaya pengurusan perizinan jaringan telekomunikasi. Berapa biaya untuk mengurus izin jaringan telekomunikasi? Jawabannya adalah gratis. Ya, sepenuhnya gratis dan tidak dipungut biaya. Anda hanya akan dikenakan pungutan resmi berupa PNBP BHP Telekomunikasi sebesar 0,5% dari pendapatan kotor. Juga akan dikenakan kontribusi USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor. Kapan? Dikenakan setelah izin berlaku efektif yang dibayarkan setiap tahun. Pelaporan dan evaluasi berupa LKO dan BHP Telekomunikasi oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Sedangkan untuk USO oleh Bakti.